Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, how are you today? I hope all of your body is fine, and I will remind you why today I'm wearing mask, because I want to remind you that it's very important to wearing mask, ya, whenever you go. Jadi penting banget tetap pakai masker di masa pandemi ini kemanapun kalian pergi, ya, out of, walaupun hanya pergi ke warung gitu ya, ke tempat-tempat yang dekat, tapi usahakan untuk tetap menggunakan masker. And second one, don't forget to use your hand sanitizer. Hand sanitizer. Ini penting banget ya, selain kalau misalnya kita bisa cuci tangan, washing hand, ya juga mungkin bisa dengan hand sanitizer. Oke, Miss Dwi lepas dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Miss Dwi akan menjelaskan hari ini. Bentar. Ya, Miss Dwi hari ini akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi yang sebelumnya ya. Materi yang mengingatkan materi yang sebelumnya, ya. Di materi yang kemarin, alhamdulillah sudah 21 orang sudah mengumpulkan tugasnya. Barakallah untuk yang sudah mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Dan hari kemarin kita sudah belajar tentang vegetatif alami, vegetatif buatan. Kemudian kita juga belajar tentang profil negara-negara. Sampai kemarin ada yang nanya ya, di buku dengan di slide-nya Miss Dwi berbeda. Itu bagus banget, berarti kalian sangat jeli sama apa yang Miss Dwi sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar tentang kebakaran hutan ya, cara pemeliharaan lingkungan khususnya hutan gitu ya. Dan Miss Dwi juga sudah terima tugas-tugas kalian. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Ya, Miss Dwi akan share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Miss Dwi akan share ya screen-nya. Ya. Oke. Di sini ya, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Tandanya di buku yang pink itu ya, tema 1 sudah selesai pembelajarannya ya, berarti hari ini. Nah, kita akan tujuan pembelajarannya seperti biasa. Sebelum kita belajar, kita harus tahu tujuan kita. Kenapa kita harus tahu tujuan kita? Karena if you want to go somewhere, kalau kita mau pergi ke suatu tempat itu, we have to know what is our destination, tujuan kita kemana, gitu ya. Sehingga we know by transportation apa kita ke sana, ya, dengan menggunakan transportasi apa kita ke sana, how much that we have to spend, berapa uang yang harus kita habiskan, gitu ya. Kemudian what clothes that we have to wear, baju apa yang harus kita pakai, dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan belajar. Belajar itu penting kita tahu what is our purpose, what is our destination, apa tujuan kita, keinginan kita yang kita ingin dapatkan ketika kita belajar. Ya, at least today, ya, walaupun ini yang tertulis itu cuma 3, tapi I believe ya sebenarnya ketika kita belajar, so many things that we have, ya, so many things that we get. So ini setidaknya ada 3 pembelajaran, 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai today. Number 1, you can know about attitudes or character, the good character to our pets. Jadi kita tahu ya tentang sikap yang baik kepada hewan peliharaan kita. Second one is we know the kind of animal and plants
in ASEAN, in countries at ASEAN. And then the last is you can accommodate or you can collect information about plants in Indonesia or Asia Tenggara, ya, that's have a benefit for flavor, ya, atau bumbu masakan or medicine, ya. Kita akan belajar 3 hal itu, ya, tentang sikap yang baik, ya, tentu pelajaran PPKN itu, ya. Kemudian mengetahui jenis hewan dan tumbuhan, ya, itu pelajaran tentang IPS gitu, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang bumbu masakan. Bumbu masakan itu lebih ke sains atau IPA. Nah, itu 3 hal yang insya Allah kita akan pelajari hari ini. Ya, kemudian, nah, this is komik, ya. Ada komik masuknya ke bahasa Indonesia, ya. Nah, ini ada komik. Sebelumnya, kalau kalian belum tahu komik itu adalah cerita bergambar yang berisikan sebuah gambar yang diilustrasikan sebuah kejadian, kemudian biasanya ada, pasti ada percakapan di dalamnya. Nah, di sini ada 4 gambar, ya, kemudian ada ilustrasinya, ya, kemudian ada keterangannya dan ada percakapannya. Ya, Kadiko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Ya, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Ya, Kadiko melihat ikannya di lantai, Kadiko bertanya kepada ibu, "Ibu, kenapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya, ya, "Aku yang memindahkannya, Kak, kasihan ikannya kedinginan." Kata kakaknya, ikan memang hidup di air, Bobby. Jadi kakaknya ini, ya, yang pertama dia sabar, kemudian yang kedua memberikan informasi terhadap adiknya bahwa kalau memang ada hewan yang tidak kedinginan ketika di air karena habitatnya memang di air. Ya, kemudian ya, ini ada pertanyaannya. Ya, apa yang kita pahami dari komik tadi, ya, komik di atas? Kemudian apakah yang dilakukan Bobby itu sudah benar? Kemudian yang ketiga, what's your opinion about how to keep your pets? Ya, jadi menurutmu gimana caranya supaya bisa merawat peliharaan dengan baik? Kemudian yang selanjutnya, apakah merawat hewan peliharaan dengan baik termasuk cermin dari pengamalan Pancasila? Kira-kira sila keberapa? Ya, jadi cara merawat peliharaan yang baik itu kita di sini sudah dikasih tahu. Yang pertama adalah feed orderly, jadi kasih makan dengan teratur, gitu, ya. Jadi bukan cuma kita yang perlu makan teratur, tapi juga hewan-hewan. Kemudian yang kedua adalah merawat kebersihan kandangnya, ya, kebersihan kandangnya. Kemudian yang ketiga adalah merawat kesehatan peliharaannya. Jadi kalau hewan peliharaan kita sedang sakit, maka we have to carry them to dokter hewan, ya, kepada dokter hewan atau puskeswan. Jadi nggak cuma ada puskesmas, tapi juga ada puskeswan, pusat kesehatan hewan. Nah, okay, we continue. Nah, we will to identify, kita akan identifikasi hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar ASEAN, ya. Miss Dwi, pindahkan dulu wajah Miss Dwi. Oke, number 1, ya, jenis-jenisnya, ya. Ini contoh-contohnya hewan tumbuhannya. Di sini ada gambar yang pertama itu adalah Helvetia arnoldi, ya. Kemudian ini ada kantong semar, kemudian ada teratai, gitu. Ini contoh-contoh yang ada di ASEAN. Jadi teratai itu juga nggak cuma ada di Indonesia, ya. Lotus itu tidak cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di negara-negara yang lain di ASEAN. Kemudian hewan-hewannya juga badak, bercula satu, kemudian ada tiger, kemudian ada burung cendrawasih, itu, ya. Itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di negara-negara lain yang secara hewannya sama, atau mungkin ada yang juga yang mirip-mirip, gitu, ya. Nah, ini ada tabelnya, ya.
Ini negara-negara, contohnya ya ada Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Indonesia, Thailand. Tidak disebutkan semua. Ini ada hewan nasionalnya, ada bunga nasionalnya, kemudian ada hewan lain dan tanaman lainnya. Miss Dwi mau meng-underline, kita kemarin sudah bahas tentang itu ya, tentang tanaman-tanaman ya. Kita sudah bahas tentang tanaman-tanaman atau bunga-bunga khas di negara-negara tersebut ya. Kita jadi fokus ke hewan nasionalnya aja ya. Di Myanmar ternyata hewan nasionalnya adalah harimau ya, kemudian ada gajah, kemudian ada merak hijau. Kemudian di Kamboja ada lumba-lumba, banteng gitu ya, macan. Kemudian di Laos ada gajah, ada lumba-lumba juga, kemudian ada harimau dan ada yang lainnya. Kemudian di Vietnam ada lotus atau itu ya, bunga teratai ya. Ini bukan hewan berarti ya, ini masuknya ke bunga. Kemudian ada monyet hidung pesek, kemudian ada piton ya. Piton itu ular ya. Kemudian di Filipina ada kerbau, juga ada elang. Kemudian di Indonesia ada komodo, elang gitu ya, dan lain sebagainya. Di Thailand ada gajah gitu ya. Jadi itu contoh-contoh hewan-hewan nasional yang ternyata sama-sama ya, mirip-mirip dengan yang ada di Indonesia. Okay, we continue to another assignment. Ada di sini ada tugas untuk membaca teks, ya. Okay, let's read the text below. Mari kita baca teks di bawah ini. Daun pandan wangi. Oke, kalian tahu kalau daun pandan wangi itu yang mana? Tahu ya, daun pandan wangi yang biasanya dipakai di kalau if you want to make a porridge, kalau kita mau bikin bubur, biasanya bubur sumsum gitu ya, biasanya ada daun pandan wangi. Nah, teman-teman ya, anak-anak solih dan solihah ya, kalau misalnya ada yang kayak gini ya, itu biasanya kita tuh diminta untuk mencari informasi-informasi. So please pay attention, give your full attention about this. Jadi kalian tolong untuk perhatian yang sangat ya kepada teks di bawah ini. Daun pandan yang wangi adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut sebagai tanaman pandan wangi atau pandan rampe. Pandan dikenal sebagai helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Panjangnya adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan ini berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna pada masakan yang alami ya. Yaitu teks. Kemudian next, ini sesuai dengan tujuan kita hari ini, kita akan mengetahui ya apa-apa saja yang ada di sini ya. Nah, kita coba tebak ya. Ini apa namanya? Ya, ini namanya garlic ya, atau bawang putih ya. Ini onion, kemudian ini cengkeh ya. Cengkeh sangat wangi ya. Kemudian ini jahe, ini kemiri ya. Ya, kemudian ini kayu manis, ini kunyit ya, ini lada ya. Coba kalau yang nomor 1 apa nih kira-kira? Ya, kayaknya banyak yang nggak tahu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, nanti Miss Dwi akan share ya, dan kita mungkin akan bahas satu persatu ini apa saja. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini ternyata Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan for us untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, gitu ya. Jadi kebayang kalau di dunia ini tuh nggak ada cabai, kebayang kalau di dunia ini tuh nggak ada serai, ya kita jadi akan susah makan gitu ya, karena mereka-mereka itulah yang membuat rasa pada masakan kita gitu ya. Sehingga we have to very grateful, kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kita, untuk kebutuhan kita makanan. Oke, sekarang kita masuk ke tugasnya. Ya, Miss Dwi mau mention dulu ya, ini jahe ya, ini jahe. Nah, kita akan buat tugas tentang jahe. Coba cek di rumah kalian, please check at your house, is there any jahe? Ada jahe nggak di rumah? Ya, kalau nggak ada, you have to buy maybe ya.
Kayaknya 2000 juga ini ya, we get so much ya. Kalau kita beli, we buy ke mamang-mamang itu 2000 tuh dapat banyak sehingga insyaallah it's not very difficult ya. Jadi kita mau bikin wedang jahe atau kalian misalnya suka minum susu jahe merah ya, tapi nggak usah jahe merah, jahe yang biasa aja. Oke, please make wedang jahe. Ya, jadi cari cara tentang bikin wedang jahe dan bikin wedang jahenya di rumah. Gampang ya, cari di YouTube membuat wedang jahe atau wedang jahe, resep wedang jahe gitu ya. Nanti kalian cari, kemudian yang pertama, please write the step of how to make wedang jahe. Yang pertama, tuliskan langkah-langkah untuk membuat wedang jahe. Kemudian yang kedua, please take a picture ya, cara penulisannya, ya cara membuatnya, kemudian bikin dan taruh di sampingnya, kemudian di take a picture and send to me. Gitu ya, via Japri. Oke, Miss Dwi akan tunggu tugas ini, karena kalian sehabis ini juga ada Umi. Miss Dwi tunggu tugas ini sampai jam 18.00. Lewat dari jam 18.00, sorry because Miss Dwi tidak akan menerima tugasnya. Oke? Ya, jadi tugasnya Miss Dwi tunggu sampai jam 6 sore. Ya, berarti before maghrib ya. Oke, selamat mencoba. Ya, insya Allah itu untuk hari ini ya. Miss Dwi hope that our material today can be very useful for us. Dan yang paling penting adalah pembelajaran hari ini make us very realize that Allah Subhanahu Wa Taala is very kind to us ya. Allah sangat baik banget sama kita sampai Allah itu menciptakan banyak sekali animals. Allah menciptakan so many tumbuhan-tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Jadi misalnya kemarin kita belajar tentang kenapa monkey itu harus kita pelihara, harus kita selamatkan, harus kita lestarikan walaupun secara fisik gitu ya. Mungkin dia tidak bermanfaat secara langsung gitu kepada kita. Tapi ya dengan terlestarikannya monyet atau orangutan, maka ekosistem kita itu akan terjaga gitu. Jadi kalau misalnya orangutan punah, maka akan terjadi kerusakan ekosistem. Ya, dan Allah juga sudah menciptakan banyak tadi ya, kencur gitu ya, lada, jahe gitu ya, untuk kita supaya kita itu kalau mau buat obat mudah, kalau mau buat makanan mudah gitu ya. Ya, jadi kita perlu sangat bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kalau kalian belajar yang rajin, gitu ya. Thank you for your kind attention. Salam sama orang tua di rumah. Selamat mengerjakan Miss Dwi. Tunggu sampai jam 6 sore. Japri ke Miss Dwi. Thank you for your kind attention. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang, di penjelasan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan for you to learning walaupun dalam jarak jauh, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita takdir yang lebih baik nanti di masa yang akan datang, insya Allah. Ya, thank you for your attention. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Ya, kita belajar tematik lagi minggu depan, dan mungkin untuk minggu depan kita akan ada ulangan harian. Jadi tolong dipersiapkan untuk buku tema 1. Oke. Dari Miss Dwi cukup ya. For me enough. Miss Dwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.